rakyat tidak makan aspal, dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini. Selama 2,5 tahun ini di Kalimantan dikerjakan 1.900 kilometer jalan-jalan seperti ini. Jalan di perbatasan yang kita harapkan dapat menumbuhkan pusat-pusat perekonomian yang baru, dan kita tadi dari pagi 3,5 jam dari Putu Sibau menuju ke Nangabadau kurang lebih 170 km, dan jalannya dalam pengerjaan ada 27 km yang masih berupa tanah, tetapi nanti akan dikerjakan pagi, siang, malam oleh Kementerian PU. Jadi ini jalan dari Putu Sibau ke Nangabadau yang belum selesai. Memang belum selesai, kurang lebih 27 kilo. Ini masih sudah terbuka, tapi jalannya masih tanah seperti ini. Ini selesai kapan Pak Menteri yang belum teraspal? Jadi ini selesai akhir 2017 atau paling lambat awal 2018. Oh, jadi ini akan selesai akhir 2017 akan selesai atau paling lambat awal 2018. Saat ini saya berada di jalan tol Trans Sumatera di ruas Pekanbaru Dumai sepanjang 131 km. Jadi ini Pekanbaru menuju ke Dumai. Ini pembebasan lahan sudah selesai 47%, dan kita ingin sambung Trans Sumatera ini dari Lampung sampai ke Aceh secepat-cepatnya. Tahun depan kita harapkan dari atas di Aceh, di barat juga akan kita mulai, sehingga nanti dari timur menuju ke barat, dari barat menuju ke timur akan segera sambung. Ini kerja keras Bu Menteri BUMN, kerja keras Pak Menteri PU, kerja keras Hutama Karya, pelaksana proyek di Pekanbaru Dumai. Yang jelas jalan tol ini akan membuat kita lebih cepat, lebih mudah, dan juga lebih murah. Sore hari ini saya berada di ruas tol Trans Jawa di Semarang Batang, di Kalikuto. Ini jembatan Kalikuto ini saya dengan para pelaksana di lapangan. Mereka semuanya sangat senang karena Surabaya Jakarta Surabaya telah tersambung. Ini adalah sejarah baru transportasi Indonesia karena sudah tersambung dari Merak sampai di Grati di Pasuruan, dari Jakarta ke Surabaya. Kita harapkan dampak dari selesainya Jakarta-Surabaya, Merak-Grati ini betul-betul memiliki dampak ekonomi yang baik terhadap kita semua. Ya, jadi ini proyek waduk Saigong di Batam yang dimulai 2016 dan mungkin akan selesai kira-kira
akan selesai kira-kira nanti pertengahan atau paling lambat akhir 2018. Dan kalau kita lihat setiap pekerjaan proyek infrastruktur pasti melibatkan tenaga kerja yang sangat banyak sekali seperti yang kita lihat di Waduk Sekong ini. Semuanya ini dari Sabang sampai Merauke. Coba lihat dari mana? Sabang sampai Merauke. Mana? Ini dari mana? Orang Medan, Pak. Orang Batak. Orang Batak. Dari Batak. Medan, Batak. Medan Batak. Ini dari mana? Dari Balikpapan, Kaltim. Balikpapan. Dari Kupang. Dari Kupang. Keras? Dari Medan, Pak. Dari Medan. Dari Aceh, Pak. Dari Aceh. Ini dari Aceh. Tawangmangu, Solo. Dari Solo. Dari Batam, Pak. Dari Batam. Dari NTT, Pak. Dari NTT. Sama NTT, Pak. Ya, ini dari Sabang sampai Merauke ada semuanya di sini bekerja di Waduk Sekong. Apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal? Dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasinya tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus ini. Seperti tadi disampaikan oleh Bro Giring, oleh Sis Grace Natali, ya ini tidak akan kita rasakan langsung sekarang. Tapi kalau fondasi ini tidak kita bangun, nggak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain, nggak mungkin. Lupakan kita masalah kompetisi, nggak mungkin. Karena buat saya, jalan itu adalah kesejahteraan. Kalau nggak ada jalan, ya nggak akan ada kesejahteraan. Infrastruktur itu adalah kesejahteraan, nggak ada barang-barang ini nggak mungkin kita akan. Tapi juga jangan berpikir, wah yang dibangun kok yang gede-gede. Karena informasinya nggak sambung ke masyarakat kita, yang kecil-kecil juga kita urus loh. Jalan desa. Sampai hari ini kita setelah mentransfer ke desa selama 5 tahun, itu sudah 400,1 triliun rupiah. Untuk membangun jalan desa, untuk membangun embung, untuk membangun irigasi, membangun jembatan-jembatan kecil-kecil di desa. Pasar rakyat desa, BUMDes di desa, urusan kecil-kecil semuanya kita urusi. Jangan berpikir, wah, ya, karena yang gede memang toh, yang gede, yang kelihatan itu, tapi yang kecil-kecil kita urus. Urusan air bersih di desa, tambahan untuk posyandu, untuk kesehatan di desa. Ini yang tidak terpotret oleh masyarakat. Pada sebagai contoh aja jalan desa. Selama 5 tahun sudah berapa kilo yang kita bangun? 227.000 kilometer. Itu pun masih kecil. Ini menurut saya masih kecil, karena desa kita itu 74.900. Berarti ini per desa kan hanya berapa? Hanya 3 kilometer. Kecil ini. Karena desa kita ini 74.900. Embung. Kecil-kecil di desa-desa. 4.500 unit. 4.500 unit. Kalau dibagi
74.900 juga masih jumlahnya masih kecil sekali, masih sangat kurang. Inilah nanti yang akan menopang ekonomi kita. Ekonomi utamanya ekonomi di desa. Jangan ada yang menyampaikan yang kecil-kecil justru ini gede sekali. 400 triliun itu duit yang sangat gede sekali. Oleh sebab itu saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PSI dalam mengawal anggaran APBD. Jangan nggak diurus, yang kecil-kecil diurus. 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, urus. Apalagi yang sudah masuk ke miliar triliun, urus betul itu. Karena begitu ini salah sasaran, APBN, APBD, nggak akan jadi barang. Pengalaman saya sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan sekarang, kalau uang APBD, APBN itu diecer-ecer, nggak akan jadi barang, udah percaya. Jadi pemimpin daerah itu harus berani menggiring anggaran, tentu saja dengan ngotot dengan DPRD-nya, agar anggaran itu fokus. Mau apa sih setahun 2 tahun ini? Oh, mau ngerampungin pasar, sudah konsentrasikan duit itu ke situ aja. Jangan semua dinas diberi. Akhirnya setahun habis, luluh. Apa yang sudah dibangun? Enggak jelas. Apa yang sudah dihasilkan? Enggak jelas. Karena memang diajar-ajar. Ini model seperti itu yang kekeliruan kita bertahun-tahun ya di situ sebetulnya. Tapi begitu konsentrasi, ya oke lah tidak 100%, tapi paling tidak 60-70% konsentrasi anggaran ke sana, ke satu arah, itu akan lebih gampang. Tahun ini menyelesaikan udah seluruh pasar harus dibangun bersih, pasarnya rapi. Tahun depan urusi semua, sekolah bangun semua. Urusan sekolah, tahun depannya lagi urusan jalan-jalan di kampung misalnya. Ngontrolnya lebih gampang, ngeceknya lebih mudah. Kenapa sih diajar-ajar sampai ribuan mata anggaran, sampai 40.000, 50.000 mata anggaran? Ya supaya ngontrolnya sulit. Itu aja jawabannya sebetulnya. Supaya ngontrolnya mudah, fokuskan, konsentrasikan ke 1, 2, 3 yang utama.